Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Nathaniel Valentino Saleki, di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, 4 Agustus 2022. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Beginilah firman Tuhan tertulis. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara terkasih, di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21, kita melihat pengajaran Tuhan Yesus tentang harta kekayaan. Pengajaran Yesus ini diawali dari seorang yang datang kepada Yesus dan meminta petunjuk kepadanya tentang persoalan seputar warisan. Sebenarnya di dalam ketentuan hukum Yahudi, ketika orang Yahudi menghadapi masalah seputar warisan, mereka dapat datang kepada mahkamah agama atau kepada guru Yahudi. Orang itu datang kepada Yesus karena ia memandang Yesus sebagai seorang guru, sosok yang kompeten, sosok yang dapat memberikan nasihat dan solusi dari persoalan warisan yang dihadapinya. Orang itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi alih-alih mendapat solusi, Tuhan Yesus justru menolaknya dengan berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim pengantara atas kamu, atau pengantara atas kamu?" Yesus menolak orang itu
Dan karena bagi Yesus mengenai persoalan hukum warisan di dalam hukum Taurat sudah tertulis dengan jelas. Itu tercatat di dalam Ulangan 21 ayat 15-17 dan Bilangan 27 ayat 1-11. Bagi Yesus, daripada memberikan nasihat hukum yang sudah jelas dan tinggal dijalankan saja, Yesus lebih menyoroti akar yang seringkali menjadi pertengkaran antar saudara dalam kaitannya dengan pembagian warisan. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Nasihat Yesus ini ditujukan kepada semua orang yang mendengarnya. Pada saat itu, seringkali pertengkaran antara saudara terjadi saat pembagian warisan. Pertengkaran ini terjadi karena hati mereka dikuasai oleh keserakahan pada harta. Andai kata hati mereka tidak dipenuhi oleh keserakahan, mereka pasti akan menjalankan ketentuan tentang pembagian harta waris dengan sukacita. Sang kakak dan sang adik tidak merasa saling kekurangan atau berkelebihan. Mereka menerima apa yang menjadi bagiannya dengan senang hati dan lega. Tetapi kenyataannya adalah kakak beradik lebih sering bertengkar rebutan harta warisan. Sang kakak merasa paling berhak, sehingga sang adik hanya menerima lebih sedikit dari yang seharusnya ia terima. Atau sebaliknya, sang adik merasa lebih berhak, sehingga sang kakak tidak mendapat bagian. Di dalam kehidupan kita di masa kini, kita pun masih menjumpai pertengkaran antara kakak dan adik jika berurusan dengan warisan. Si kakak merasa bahwa ia harus menerima warisan lebih banyak dari adiknya, karena menjelang usia tua orang tuanya, sang kakak lebih banyak support biaya kesehatan orang tuanya. Si adik merasa bahwa ia harus menerima warisan lebih banyak dari kakaknya, karena ia lebih banyak berkorban waktu dan tenaga untuk merawat orang tua di masa tuanya, dibandingkan dengan si kakak yang hanya membantu biaya saja. Sebetulnya, hal ini tidak perlu terjadi jika hati mereka tidak dikuasai oleh keserakahan pada harta. Melihat kenyataan ini, Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Sebetulnya sebutan bodoh kepada orang kaya adalah sebuah ironi, karena biasanya orang kaya itu pandai-pandai. Untuk menjadi orang kaya dibutuhkan kepandaian, apalagi jika seseorang itu memulainya dari nol, sampai akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Ia harus pintar ilmu ekonomi, entah ia mempelajarinya dari pendidikan formal atau non-formal. Ia pun harus pintar berbisnis. Entah pengetahuan bisnisnya itu ia dapat dari pendidikan maupun pengalamannya. Ia pintar membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan. Ia pintar berkomunikasi sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Ia pintar mengolah keuangan agar dapat melipat gandakan keuntungannya. Ia juga pasti gigih bekerja dan mencoba berbagai jalan sehingga akhirnya ia dapat berhasil. Lantas, mengapa Tuhan Yesus menyebut orang kaya dalam perumpamaan itu bodoh? Sebetulnya kebodohan orang kaya itu bukan terletak pada kemampuannya melipat gandakan harta, melainkan terletak pada bagaimana ia memandang harta kekayaan itu. Di dalam perumpamaan itu, Yesus memperlihatkan bahwa orang kaya ini melihat harta kekayaannya sebagai satu-satunya sumber penopang hidupnya. Ia berkata begini, "Jika ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Orang kaya itu merasa bahwa harta kekayaannya itu bisa membuat dia hidup bertahun-tahun lamanya. Dia tidak akan kekurangan makanan dan minuman. Dia bisa lebih banyak beristirahat daripada bekerja karena hartanya sudah berlimpah. Ia bisa menikmati hidup dengan bersenang-senang dengan memanfaatkan hartanya itu. Saudara terkasih, memang benar, dengan harta kekayaan yang melimpah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Dengan harta yang melimpah kita tidak takut kekurangan makanan dan minuman. Kita akan terus merasa kenyang dan tidak pernah kelaparan. Dengan harta yang melimpah, kita tidak lagi menghabiskan waktu kita untuk bekerja mengumpulkan uang. Kita bisa berhenti bekerja dan menikmati harta kita yang melimpah itu. Dengan harta yang melimpah, kita bisa menghibur diri kita dengan segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi saudaraku, ingatlah, sekalipun harta kekayaan bisa memenuhi apa yang kita butuhkan dan inginkan, harta kekayaan tidak bisa menyogok Tuhan. Artinya jika Tuhan berkehendak, bisa saja ia mencabut nyawa orang itu di tengah keyakinannya bahwa hartanya itu bisa menjamin hidupnya. Yesus berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Melalui perumpamaan ini, Yesus sebenarnya mau mengajak kita untuk tidak
menggantungkan hidup kita hanya kepada harta kekayaan semata-mata. Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 12 ayat 15, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajak kita agar kita menggantungkan hidup kita bukan pada harta kekayaan, tetapi kepada Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita bisa terus hidup sekarang ini, bukan harta kekayaan. Mau dia orang kaya atau orang miskin, mau hartanya melimpah atau hartanya pas-pasan, keberlangsungan hidupnya dijamin bukan oleh harta kekayaannya, melainkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita semua agar hidup kita yang tergantung kepada harta ini melepaskan diri dari kebergantungan kita pada harta tersebut dan menggantungkannya kepada Tuhan. Saudara terkasih, perlu kita catat, bergantung kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita menyia-nyiakan hidup ini. Di dalam surat Tesalonika, Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jadi, bergantung kepada Tuhan bukan berarti kita tidak produktif. Kita harus tetap produktif. Produktif menandakan bahwa kita ini bertanggung jawab mengolah sumber daya, potensi, karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sama halnya dengan perumpamaan tentang talenta. Seorang hamba diberi talenta oleh tuannya untuk diolah sehingga menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, bergantung kepada Tuhan tidak meniadakan produktivitas kita. Saudara terkasih, saat kita telaten mengolah kehidupan kita, sumber daya, potensi, karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, pada akhirnya kita akan berjumpa dengan kelimpahan itu. Harta kekayaan itu akan datang dengan sendirinya saat produktif, saat kita mengolah setiap sumber daya, potensi, dan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ulangan 8 ayat 18 tertulis begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang Kristen boleh kaya? Jawabannya adalah tentu saja boleh, selama ia bekerja di jalan yang lurus dengan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen boleh menjadi kaya, tetapi motivasinya bukanlah keserakahan, melainkan kemurahan hati. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 21, agar kita kaya di hadapan Allah. Kata kaya dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani ploteo, yang dapat diterjemahkan murah hati. Nah, jadi motivasi orang Kristen untuk menjadi kaya bukanlah semata-mata untuk dirinya sendiri, bukanlah atas dasar keserakahan, melainkan untuk kemurahan hati. Jadi orang Kristen berjuang untuk menjadi orang kaya, untuk memberkati sesamanya. Saudara terkasih, sebagai orang Kristen, betapapun berlimpah harta kekayaan kita, hidup kita tidaklah bergantung pada kekayaan itu, melainkan bergantung kepada Tuhan saja. Menggantungkan hidup kita pada Tuhan bukan berarti kita menyia-nyiakan hidup kita. Justru sebaliknya, kita tetap produktif menjalani hidup ini sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam mengolah potensi-potensi yang Tuhan anugerahkan. Sebagai orang Kristen, kita boleh menjadi orang kaya, selama motivasinya bukanlah keserakahan, melainkan kemurahan hati. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita dapat merenungkannya dan diberkati melaluinya. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang senantiasa menuntun kami selama kami beraktivitas satu hari ini, dan kami dapat mengakhirinya di malam hari ini. Biarlah kami dapat terus memaknai perjalanan hidup kami sebagai karya Tuhan di dalam kehidupan kami untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan agar kami dapat melihat kehidupan kami ini sebagai seseorang yang terus bergantung kepada Tuhan, bukan menggantungkan diri kepada harta kekayaan. Biarlah kami hanya melekatkan diri kepada Sang Sumber berkat itu, yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Jaga dan lindungilah kehidupan keluarga kami, agar kami tetap senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kami, dan menuntun kami untuk sampai kepada jalan keluar.
Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi mereka. Dan jikalau Tuhan berkehendak, maka kesembuhan itu bisa mereka alami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada bangsa ini. Biarlah bangsa ini dapat menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lainnya untuk hidup dalam keberagaman, kesatuan dalam keberagaman. Kami percaya bahwa masih banyak orang-orang baik di negeri ini yang dimana Tuhan turut mengambil bagian di dalam kehidupan mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk waktu-waktu yang berharga yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali dalam persekutuan doa malam di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.